pinggang, sama tensi, sama mah. Udah lama nggak dirasa. Kalau dibawa aktivitas, kalau lagi ngepel ya saya rasa nyeri, ntar saya berhenti dulu. Makanya ini dikasih obat nyerinya. Gitu. Ini kan pernah diperiksa di rumah sakit Cengkareng, emang tulangnya udah bengkok. Mungkin kita nggak boleh kerja keras-keras, kasar-kasar. Seharusnya emang udah duduk manis. Tapi namanya manusia pasti ada kekurangannya aja lah ya. Dagang. Tapi dagang kan nggak seperti dulu ya. Ada yang beli ya dia layanin, nggak ada saya duduk. Oh saya terharu itu teman-teman kok pada berobat, kan kemarin lagi berobat yang pertama ya. Bu Haji, orang mah warungnya tutup aja. Oh saya nggak sadar, Bu Haji kan sakit pinggang gitu. Makanya ini terharu sekali. Ada tetangga pada lewat, Bu antri nggak Bu? Bawanya apa aja Bu? Kan biasanya kan dari RT kan saya dikasih surat. Kemarin saya bilang nggak ada yang nungguin Bapak di rumah gitu. Jadinya saya nggak berangkat ke sini. Terus kalau ini saya hatinya itu tersentuh sekali sama tetangga-tetangga. Ini obatnya bagus. Itu tetangga saya, ininya bagus. Ininya bagus gitu. Jadi saya terharu sekali, coba saya berobat ke sini gitu. Bagus pelayanannya, pada ngomong bagus, pelayanannya bagus. Ramah. Tanggal 12 ya. Tadi udah dibilangin dokter, datang ya, insya Allah katanya gitu. Ya harus rutin pengontrolan, harus kontrol, harus rutin biar stabil lagi gitu ya. Jangan sampai terlalu tinggi tensinya gitu. Nah iya, jangan didiemin aja. Ini kan berapa bulan nggak minum obat, terus pengaruhnya Bapak sakit, kalau malam kurang tidur bisa jadi. Ya terima kasih kepada dokter ya yang telah mengobatin warga RT 5, bahwa itu pengobatannya bagus, itunya juga ramah-ramah. Terus kan tetangga saya ada yang berobat, ininya sembuh, pokoknya bagus. Pengobatannya bagus. Nah, puas karena udah ketemu sama dokter. Jadi pribadi saya tahu ibu ini darahnya tinggi, ternyata kemarin tidak dikontrol. Saya di sini mengikuti kegiatan bakso. Saya mengadakan pelayanan pada masyarakat. Kebetulan hari ini adalah bakso degeneratif yang kedua di sini. Nah, kenapa kita mengadakan bakso degeneratif? Karena penyakit degeneratif itu adalah penyakit yang akan menyebabkan kerusakan organ lebih lanjut kalau kita tidak tangani secara serius. Karena penyakit degeneratif itu kadang-kadang masyarakat kita itu abai. Merasa itu adalah sesuatu hal yang sepele. Sebenarnya itu tidak. Kalau kita tidak obati, kita tidak kontrol secara rutin, maka kerusakan organ itu akan bertambah menjadi lebih memburuk pada saat kita temukan udah kondisi tidak baik. Sebenarnya kalau penyakit degeneratif yang kita kontrol dengan teratur dan baik itu bisa membuat hidupnya lebih sehat. Kerusakan organ bisa kita cegah sehingga tidak menjadi tambah buruknya. Karena masyarakat kita itu mikir seperti misalnya penyakit hipertensi atau darah tinggi. Nah, mereka pikir, oh tensi saya udah normal katanya. Karena tensinya udah normal, dia ogah, males balik lagi ke dokter. Padahal bukan kayak gitu. Kenapa? Dia pikir dengan beli obat aja udah cukup gitu. Dia membeli obat, dia tidak tahu kalau hipertensi itu kita harus kontrol dengan teratur. Karena kita bukan hanya pengobatan atau terapi, tapi kita juga bermain dengan dosis obat. Kita akan mengontrol berapa tensinya saat ini, bagaimana kondisinya, apakah ada keluhan lain. Nah itu yang mereka nggak pikirkan. Mereka pikir, oh saya darah tinggi dapat obat ini, dan dia dengan membeli obat dengan sembarangan, itu yang tidak baik, itu yang tidak bagus. Nah banyak sekali di masyarakat kita itu seperti itu stigmanya. Ada kadang-kadang ini, tensi saya sudah normal, saya tidak perlu lagi minum obat. Dia tidak berpikir bahwa normalnya tensinya dia itu dengan obat. Jadi saat obat itu dilepas maka tensinya terbang lagi. Nah itu mereka tidak sadari, sehingga
itu menyebabkan kerusakan organ-organ yang disebabkan oleh hipertensi itu sendiri. Misalnya karena hipertensi itu menyebabkan tekanan darah yang tinggi, itu kan bisa menyebabkan kerusakan ke jantung, ke ginjal dan lain sebagainya. Itu yang mereka tidak sadari. Jadi kita pengobatan degeneratif ini, kita bukan hanya memberikan obat pada pasien, tapi kita memberikan penjelasan, memberikan pemahaman kepada pasien supaya pasien bagaimana bisa berperilaku hidup sehat. Semoga dia bisa mencegah kerusakan organnya juga. Karena kenapa? Jadi kesadaran pasien untuk bisa minum obat secara teratur, kontrol teratur, itu yang kita tanamkan di sini. Bukan hanya sekedar berobat selesai, tidak. Karena kenapa? Kerusakan organ itu tidak bisa kita cegah kalau mereka kontrol dan memahami bahwa dirinya bukan hanya butuh obat, tetapi mereka butuh kontrol secara teratur dan rutin, maintenance-nya dalam pengobatannya untuk dirinya sendiri. Karena kenapa? Banyak penyakit degeneratif yang menyebabkan kerusakan organ yang lebih parah. Contohnya lagi selain hipertensi, diabetes, atau di awam bilang kencing manis. Nah, mereka itu diberi obat di sini, dikasih obat untuk 1 bulan. Padahal kan harusnya setelah obat itu habis, bukan berarti permasalahan selesai di situ. Tapi kita mesti tahu lagi. Nah, kita mesti cek lagi bagaimana gulanya setelah pengobatan itu, apakah dia berespon atau tidak. Itu kan tidak tahu. Dia pikir udah enakan badannya, saya dikasih obat ini, saya beli obat ini. Nah, itu stigma yang di masyarakatnya kita ditanamkan pada pengobatan degeneratif ini adalah suatu pemahaman masyarakat di mana kita harus melindungi organ kita untuk supaya tidak menjadi lebih parah atau lebih banyak kerusakan organ yang terjadi. Jadi kita bukan sekedar pengobatan, jadi penanaman pada masyarakat akan kesadaran dirinya untuk memelihara kesehatan tubuhnya sendiri. Itu yang paling penting dalam pengobatan degeneratif. Jadi bukan sekedar berobat. Banyak kan dengan darah tinggi di sini, hipertensi. Tadi saya yang kebetulan beberapa pasien yang ditangani oleh saya itu dengan hipertensi. Nah, di sini kita sebagai dokter juga sebenarnya penting banget kita menjelaskan pada pasien gitu loh. Karena kenapa? Kita memberi pengertian yang benar pada pasien tentang penyakitnya sehingga pasien dapat mengerti. Dengan begitu dia merasa sayang terhadap tubuhnya sendiri, sehingga bukan cuma yang dipikirnya obat. Degeneratif ya lebih pada kita edukasi ya, daripada pemberian obat kita lebih banyak edukasi. Nggak apa-apa deh kita agak bawel sedikit, memang kadang-kadang masyarakat itu ya itu yang stigmanya tuh seperti itu gitu loh. Kita juga sebagai dokter juga mesti belajar gitu loh, mesti belajar bagaimana si pasien itu bisa memahami apa yang kita inginkan. Karena kenapa? Kalau nggak ada komunikasi antara dokter pasien, jadi pemahaman yang dipikirkan dokter tidak akan sampai pada pasien, karena pasiennya sendiri pola pikirnya berbeda. Jadi pasiennya dokter yang menyampaikan ini, pasien ini nangkep ini gitu loh. Jadi kita di bahasa degeneratif ini kita harus menjelaskan, kita harus yakin bahwa pasien itu mengerti apa yang kita inginkan. Jadi kontaknya tuh kita ingin begini, pasiennya mengerti ya, dokternya maunya begini gitu. Jadi nggak salah persepsi, sehingga pengobatan untuk pasien itu menjadi maksimal, efektif gitu. Jadi nggak hanya sekedar kasih obat gitu loh. Nah, itu bedanya, bedanya pengobatan degeneratif dengan pengobatan biasa. Saya sangat bahagia kalau kita bisa berhasil dalam pengobatan. Karena kenapa? Saya dari sejak saya menjadi dokter itu kan mindsetnya saya senang. Saya senang kalau saya merasa bisa memberikan untuk orang banyak gitu loh. Di mindset saya nggak uang gitu loh. Karena kenapa? Saya tuh jadi seneng gitu, jadi relawan. Saya ke Merapi pergi sampai kebakar semua kulit, ada basah apa bersih. Selama saya ada waktu, saya ingin bisa berbuat untuk orang lain. Saya ingin ya semua sehat gitu loh. Karena kenapa? Ya pasien itu mau sebagaimana kita juga ingin diperlakukan itu loh, seperti itu. Kita misalnya kita sampai memberikan sesuatu yang mereka bisa pahami, kita bisa merubah polanya mereka. Itu kan suatu kepuasan bagi saya. Jadi bagi saya Baksos itu suatu kesenangan tersendiri gitu loh, bukan suatu paksaan. Jadi saya senang gitu melayani.